dikalikan dengan ribuan tenda yang ada itu bisa bayangkan berapa jumlah jamaah haji nanti sampai atas sana. Nah ini bagian sebelah kanan ini yang kayak hotel ini jamaah haji yang plus itu mereka nginap di atas sana. Namanya Minaril Estate. Kalau sudah di sini enak, mereka mau ke tempat jamarat itu dekat Pak. Dan mereka dapat kamar dan lain sebagainya. Pelayanan mau ke jamarat dekat. Nah ini 3 bangunan ini Pak. 1, 2, 3. Itu bahasa dia, bahasa Pak sopirnya. Ini setan raksasa kan. Nah, melanjutkan kisah tadi, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Ismail sudah membenarkan firman Allah tadi, maka Nabi Ibrahim bersiap, betul-betul bersiap Pak. Bukan tahu Nabi Ismail itu akan diselamatkan, enggak. Betul-betul setelah Allah kirim mimpi ke Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu sudah putus pokoknya dapat mimpinya sampai disembelih. Udah nggak ada lanjutannya mimpinya. Jadi jangan dikira Nabi Ibrahim tahu nanti diselamatkan. Enggak Pak. Mereka ketika mimpi ini hanya sampai di bagian sembelihnya saja kemudian selesai. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah berniat ya. Nabi Ismail itu sudah disiapkan kondisinya. Pedangnya Nabi Ibrahim itu sudah diasah setajam mungkin supaya proses penyembelihan itu cepat ya. Kalau nanti nyangkut kan sempat sakit gitu. Makanya orang-orang yang dibunuh dengan cara dipenggal itu, mereka tidak sempat merasakan sakit gitu. Hanya terasa kayak dipukul aja leher gitu. Tak gitu. Kita melihatnya putus kalau dia merasa kayak dipukul aja leher. Nggak kayak dipotong gitu. Berbeda kalau pisaunya tidak tajam. Kalau pisaunya tidak tajam itu terasa, tajam itu terasa. Makanya sama Nabi Ibrahim itu diasah betul-betul pisaunya sampai tajam, kemudian dibawa Nabi Ibrahim itu, Nabi Ismail itu ke yang konon katanya Jabal Qurban tadi. Setelah sampai di sana, Nabi Ismail itu dibaringkan, betul-betul dibaringkan, dan pedangnya itu sudah ditempelkan di leher. Sudah ditempel. Nabi Ibrahim mungkin membaca Bismillah, wallahu a'lam, di dalam riwayat itu saya tidak tahu. Tapi artinya oleh Nabi Ibrahim itu sudah benar-benar digorokkan gitu Pak, pedangnya ini, pisaunya ini sudah menggores atau menggesek bagian kulit dari kulitan Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu betul-betul merasa dia betul-betul memotong, dan terasa orang kalau motong itu kan terasa. Kayak kita motong kambing, motong sapi itu kan terasa kita sedang memotong sesuatu, dan Nabi Ibrahim merasakan hal yang sama. Ternyata ketika dilihat itu bukan Nabi Ismail, tapi diganti dengan domba yang besar. Baru setelah peristiwa itu ada suara dari langit di dalam Quran. Dalam Quran As-Saffat itu rangkaian ayat ya, rangkaian cerita. Muncul suara dari langit itu memanggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan wahyu atau wahyu kami. Maka engkau termasuk dari bagian orang-orang yang mulia kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga rangkaian yang terjadi yang dialami oleh keluarga ini Allah abadikan sampai sekarang menjadi syariat agama Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang mendahulukan imannya dari kepentingan pribadinya. Allah itu tidak minta harta, mintanya anak. Itu harta tertinggi yang bisa dimiliki oleh orang tua. Kalau anak itu ditukar dengan mobil, normalnya ya Pak, normalnya nggak mau, harusnya tidak mau. Tapi Allah mintanya itu bukan yang saya minta tolong sembelihkan kuda, enggak. Kita itu sembelihkan anak, dan anak ini sudah ditunggu 80 tahun. Sudah ditunggu 80 tahun, lahir disuruh tinggal di padang Mekah. Cobalah saya, nggak usah zaman Nabi. Kalau bapak ibu nanti yang melahirkan, nah bayinya tolong taruh di Mekah terus tinggal. Gak mungkin bisa, apalagi di zaman ini. Tapi keimanan Nabi Ibrahim dan keimanan istrinya Siti Hajar melampaui pemikiran manusia yang ada. Logika itu dilampaui. Saya percaya Allah pasti akan bantu. Mungkin Allah itu meninggalkan kita.
seperti itu, sehingga Allah memuliakan mereka. Semua peristiwa yang terjadi di dalam keluarga itu, baik yang dialami Nabi Ibrahim, baik yang dialami Nabi Ismail, baik yang dialami oleh Siti Hajar, semuanya sekarang menjadi syariat agama Islam.